guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku nih ya, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari. Ini aku tuh habis jemput Dava sekolah, terus habis nganterin dia ke rumah neneknya karena dia nggak mau ikutan pulang gitu. Aku bilang aku banyak kerjaan gitu kan di rumah, cuman Dava mau main tempat nenek aja. Jadi tadi aku drop dulu Davanya ke rumah mama, terus ini aku pulang sendirian. Dan aku udah sampai rumah ya guys. Tadi aku mampir dulu sebentar beli telur. Ini aku beli 1 kilo lebih. Di sini tuh 1 kilonya 32.000. Ini tadi aku genapin jadi 35.000. Sekarang tuh udah jam 1:30. Jadi tadi perjalanan aku habis antar Dava itu sekitar 30 menitan ya. Nah ini telurnya udah aku cuci karena aku kebetulan adalah tim yang cuci-cuci telur. Cuman karena tadi telurnya milih sendiri kan, jadi nggak yang terlalu kotor gitu loh. Tapi aku emang pasti aku cuci sih. Tapi ini tadi aku nggak cuci pakai sabun, cuma pakai air aja. Kalian lagi pada ngapain nih guys sekarang? Jam berapa nih nontonin video aku? Hari ini aku mau share video cleaning motivation aja sama ada refill karena emang hari ini aku tuh nggak masak, soalnya aku masih ada stok lauk gitu. Jadi emang aku mau beres-beres rumah aja karena kebetulan aku lihat-lihat gitu rumahku udah pada kotor gitu kan. Makanya tadi aku nggak stay di rumah mama siang, tapi dari pagi habis nganter sekolah itu aku stay di rumah mama dulu. Terus pas Dava udah pulang sekolah, dia minta antar ke rumah mama, ya udah aku pulang sendirian. Nah aku lanjut sekarang mau refill dulu untuk minyak goreng karena kebetulan minyaknya udah habis. Tapi ini nggak aku cuci ya guys, langsung aku masukin aja. Kalian udah pada beres-beres rumah belum? Aku tadi pagi udah nyapu gitu ya. Jadi hari ini tuh mau bersihin dapur sih karena wastafel aku juga udah kotor banget ya. Itu sink cuci piring udah lumayan lama nggak aku bersihin. Pokoknya memproduktifkan diri aja sih. Selain antar jemput anak sekolah ya beres-beres rumah dong ya, kerjaan emak-emak. Yang penting tuh semuanya dinikmatin aja, semuanya tuh dilakukan senyaman mungkin supaya kita juga nggak terbebani kan. Karena namanya rutinitas hari-hari gitu kan pasti ada juga yang nanti namanya jenuh, bosen. Jadi pinter-pinter kita aja buat mengatur waktu, kira-kira kita tuh enaknya tuh ngapain gitu loh. Tapi yang pasti jangan sampai terlena juga ya guys gitu, ntar keenakan santai-santai malah rumahnya nggak diberesin. Aku tuh biasanya pokoknya kalau habis antar Dava sekolah, kalau emang aku harus masak ya aku pulang dulu. Kalau emang aku udah ada makanan di rumah ya aku bisa nanti gitu pulangnya. Soalnya kan suami aku juga sampai di rumah tuh biasanya maghrib ya, paling cepet tuh sekitar jam 5-an. Jadi aku nggak ada kerjaan juga kan gitu seharian di rumah kalau nggak kemana-mana. Jadi ya tujuan aku tuh pasti ke rumah mama gitu, ngobrol dan makan-makan. Pokoknya kayak gitu deh ngabisin waktunya. Karena kalau dulu kan ya zaman masih kerja itu kan kita circle-nya lumayan banyak kan, tiap hari ketemu orang dan ganti-ganti gitu orangnya. Maksudnya kayak ketemu rekan kerja, ketemu siswa juga. Tapi kalau sekarang ya dunia aku berputar di situ aja sih, berputar di suami, anak, sama orang tua gitu. Tapi aku alhamdulillah happy banget gitu. Jadi bisa lebih banyak spend time waktu sama orang-orang terdekat. Nah ini aku tadi udah bilang aku punya stok lauk ya guys. Jadi aku kemarin ada bikin tongkol suwir. Ini tongkol suwir pedas kesukaannya suami. Ini juga baru pertama kali sebenarnya aku bikin. Tapi kemarin aku nggak sempet syuting gitu ya. Jadi aku nggak bisa share resepnya. Ini tuh udah tinggal dikit banget. Jadi mau aku angetin aja biar dia juga jadi lebih kering kan. Ini emang cuma suami aku aja yang makan sih. Ini tuh kayaknya cukup sampai 5 kali makan deh kemarin aku nyetok ya. Padahal cuma 1 ikan aja gitu, 1 ekor ikan aja. Next deh kapan-kapan ya mungkin aku bakal ngevlog bikin tongkol. Karena aku sebenarnya kan nggak pernah makan tongkol, nggak pernah masaknya juga. Jadi kemarin juga aku masaknya nggak aku icip-icip gitu ya, pakai feeling-feeling aja. Tapi kata suami sih alhamdulillah enak. Nah ini udah selesai aku panasin. Sekarang aku simpan aja dulu di tudung saji karena emang ini kan belum mau dimakan ya, ntar dimakannya pas suami pulang kerja. Nah lanjut, aku sekarang mau bersihin sink ya guys, karena sink aku udah kotor banget. Ini tuh lumayan jarang sih aku bersihin, makanya kalau pas lagi nemu moodnya itu langsung aja aku beresin. Ini aku pindahin dulu ornamen-ornamennya ya, perintilan-perintilannya kayak rak piring, terus rak sendok supaya bisa
bersihin. Aku bersihinnya pakai pembersih ini nih, untuk stainless gitu. Jadi emang khusus kan, kadang buat bersihin bawah panci juga bisa. Nah ini untuk sinknya aku taburin kayak gini aja sih guys. Harusnya pakai sarung tangan ya, cuman karena emang aku nggak ada sarung tangan yang silikon itu, jadi ya udah deh nggak apa-apa pakai tangan aja. Itu tinggal disikat-sikat aja sih, lumayan ampuh lah ya membersihkan sink aku yang udah lumayan tua ini. Tapi emang sinknya tuh kan udah yang nggak bisa kinclong lagi, cuma yang penting dia nggak kotor aja. Kadang kan banyak yang kayak bekas sisaan air kan, tampungan air gitu, jadinya dia kayak menghitam gitu loh, berkerak. Jadi ini dibersihin. Tapi emang aku nggak yang sering-sering banget sih ngebersihin ini, paling sebulan sekali kali ya. Soalnya tuh kan harus mindah-mindahin dulu kan, kayak mindah-mindahin rak piring. Kadang tuh kalau lagi rajin ya dikerjain, kalau enggak ya udah nanti dulu. Pokoknya prinsip aku tuh ya senyaman mungkin sih, karena kan kita nggak bisa juga ya maksain badan ya, ntar badannya dipaksain untuk bersih-bersih rumah, terus kitanya malah ngerasanya capek gitu. Karena segala sesuatu tuh kalau dikerjain lagi nggak fokus, lagi nggak fit, lagi capek tuh kayaknya nggak akan beres gitu loh hasilnya. Ini aku banyak pakai speed ya guys untuk di video kali ini, supaya kalian juga nontonnya lebih semangat kan. Karena ini kan lumayan lama ya untuk bersih-bersihin kayak gini tuh. Kalau misalnya dibikin video aslinya itu bakalan panjang banget sih. Jadi supaya kalian juga semangat, siapa tahu tertular semangat untuk bersih-bersih dan memotivasi, makanya aku pakai speed aja. Sama halnya untuk bikin video, aku kadang mau di speed, tergantung kebutuhan aja. Jadi nggak berpatokan kayak, oh video aku tuh harus yang nggak boleh dicepetin sama sekali gitu, atau harus dicepetin terus gitu, nggak juga sih. Pokoknya ya sesuai kebutuhan aja. Kalau emang dia harus dicepet-cepetin ya dicepetin gitu, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau misalnya soal ngeditnya tuh, kalau dicepetin tuh lebih gampang ya, lebih cepet gitu loh selesainya, karena nggak perlu dipotong-potong. Pokoknya tergantung kebutuhan aja guys gitu, segala sesuatunya. Pokoknya kalau berlebihan itu tidak bagus gitu ya, kalau kurang juga nggak bagus. Tapi prinsip aku tuh kalau udah terjun ke dalam sesuatu gitu tuh pengennya jangan setengah-setengah gitu kan, jadi sekalian gitu. Jadi harus maksimal, semaksimal mungkin versi aku ya. Meskipun kadang kan bagus menurut kita itu udah yang paling maksimal menurut kita, juga menurut orang lain juga belum tentu kan. Yang penting kita ngapa-ngapain tuh ya full aja gitu, kayak bersih-bersih ya udah, jangan setengah-setengah gitu. Sama kayak halnya share video juga jangan setengah-setengah. Tapi namanya kita tuh kadang nggak pernah puas juga ya, karena aku juga ngerasa video aku tuh masih banyak kurang-kurangnya ya gitu. Makanya tiap hari aku pasti bolak-balik nontonin video aku tuh, supaya aku bisa evaluasi juga kira-kira apa sih yang harus diperbaikin. Yang pasti banyak ya gitu, banyak yang harus diperbaikin, karena nggak mungkin nggak ada cacat atau nggak ada celahnya kan dari setiap apa yang diupload. Tapi yang pasti besok-besokannya tuh diperbaikin lagi. Jadi kemana-mana ya omongannya gitu ya. Tapi nggak cuma dalam hal video ya guys, maksudnya dalam kehidupan juga kita jangan setengah-setengah gitu kan, harus totalitas, supaya nanti kita juga nggak nyesel sama hasilnya. Kalau kita udah totalitas tapi hasilnya nggak sesuai sama yang kita harapkan, seenggaknya kita nggak nyesel, karena kita udah full gitu loh, udah totalitas banget sama apa yang kita geluti. Aku juga bersihin kompor ya, karena kompornya lumayan berminyak. Ini aku bersihin bagian atasnya, terus aku juga nanti bersihin di meja kompor, karena biasanya yang suka kelewat itu tuh yang di bawah kompor kan. Soalnya harus diangkat-angkat gitu kan. Kadang tuh kita tuh kalau nggak kelihatan mata, itu kalau emang nggak lagi bener-bener full bersih-bersih rumah tuh nggak kelihatan gitu, nggak kepegang gitu kan. Kalau misalnya kayak di atas kompor itu udah pasti langsung dilap kalau habis masak. Nah kalau yang di bawah-bawah kayak gini tuh biasanya aku nggak yang langsung aku lap gitu loh, kadang kelupaan, makanya pasti udah banyak aja kayak ada kotor-kotor hitamnya kayak gini. Tapi pada saat bersih-bersih rumah terus dapet debunya banyak, kotornya banyak tuh berasanya tuh puas gitu, karena kayak udah berhasil mengumpulkan si kotor-kotor ini gitu. Pergilah kau ya kuman-kuman, pergilah debu-debu gitu. Oke, ini kompornya udah mau selesai aku bersihin.
Hari ini semoga video aku tuh bisa menyemangati kalian ya. Siapa tahu lagi pada gabut kan, lagi nggak tahu mau ngapain, ya udah bersih-bersih aja. Karena jujur area dapur itu tuh adalah area yang paling sering dipakai tapi paling sering kotor gitu kan. Jadinya entah minyak, entah genangan air. Jadi kalau misalnya nggak sering-sering dilap, nggak sering-sering dibersihin tuh bakalan numpuk banget kan. Oke, untuk meja kompor udah beres semua. Ini untuk raknya aku balikin lagi. Untuk raknya ini juga udah pasti nggak luput dari yang namanya cipratan minyak ya, karena emang namanya hampir tiap hari aku masak. Jadi ini pasti banyak banget minyak-minyaknya. Tapi setelah aku inget-inget gitu ya, oh iya ya, aku sekarang hampir tiap hari masak gitu. Kalau dulu tuh boro-boro ya masak, jarang banget, sampai gas itu tuh dulu awet sampai 1 tahun nggak ganti. Kalau sekarang tuh gas aku kayaknya 5 bulan juga, 4-5 bulan tuh udah ganti gitu loh, udah ngisi baru. Kebetulan aku pakai gas yang gede yang 12 kilo itu ya guys gitu, jadi lumayan awet sih. Nah kalau dulu tuh zaman aku yang masih kerja atau jarang-jarang masak gitu tuh bener-bener 1 tahun gitu kita baru ganti gas. Apalagi zaman aku kuliah dulu ya, itu bisa 2 tahun dia baru ganti gas karena emang jarang masak. Meskipun juga masakan aku sekarang tuh ya skillnya ya gitu-gitu aja sih, cuman ada peningkatan lah gitu kan. Jadi yang penting kan kita tahu diri kita tuh terupgrade apa enggak gitu, dalam hal yang lebih baik apa enggak. Aku ngerasa sih udah jauh banyak berubah ya, apalagi semenjak ngevlog itu jadi lebih rajin gitu, karena kan termotivasi dari lihat video-video orang gitu, dan aku juga happy gitu ngejalaninnya kan. Kalau emang belum pernah masaknya, aku coba cari tahu gimana cara masaknya, karena pada saat kita punya hasil karya lewat masakan, terus masakannya itu diterima sama orang rumah tuh kita moodnya nambah gitu kan, jadi besoknya bakalan semangat lagi buat masak-masak yang lain. Oke, tadi aku udah bersihin meja yang di depan ya guys. Nah kalau kalian sadar kira-kira apakah yang berubah gitu ya dari ruang tengah aku, coba ya komen di bawah ya, kira-kira ada yang sadar nggak sih tadi waktu aku beresin meja yang di depan itu, yang di ruang tengah itu, kira-kira apa yang udah nggak ada di situ. Aku lanjut bersihin karpet ya guys. Ini tadi ada remahan makanan habis Dava sarapan kayaknya, jadi aku bersihin pakai vakum aja. Aku tuh udah nyapu rumah tadi pagi gitu, jadi cuma hari ini tuh nggak nyapu rumah karena emang udah aku sapuin. Tapi karena sekalian udah ngevakum ya, aku sekalian mau vakumin lantai dapur juga, karena ada beberapa helai rambut dan debu-debu gitu, jadi aku vakum. Nah ada beberapa orang tuh yang nanya vakum ini tuh awet apa enggak. Jadi aku udah pakai ini tuh hampir 8 bulan dan alhamdulillah sih awet-awet aja ya, tergantung pemakaian juga sih kayaknya. Cuman yang pasti sering-sering dibersihin aja untuk filternya gitu, dan sering-sering diperhatiin baterainya. Kalau misalnya dia udah hampir habis baterai gitu, emang agak kurang nyedot, jadi emang baterainya tuh kalau bisa sih harus diisi. Oke lanjut, di luar tuh lagi panas banget ya guys. Tapi tadi pas aku datang itu aku lihat pagar aku lagi banyak banget pasirnya, jadi mau aku bersihin dulu. Aku siram-siramin aja biar cepet ya, biar lebih bersih juga karena udah pakai air. Soalnya itu kalau misalnya ada hujan kan udah pasti nemplok-nemplok semua gitu ya perpasirannya tuh di pagar sini. Tapi kebetulan di luar tuh lagi panas banget sih cuacanya. Tapi kayak mendung cuman panas gitu loh. Dan ini ternyata sore harinya tuh hujan lebat banget ya guys. Jadi pas aku mau jemput Dava tuh nggak jadi jemput sore karena bener-bener lebat banget. Akhirnya malam lah gitu baru dijemput ya, sambil nunggu suami aku pulang. Jadi berdua ngejemputnya. Nah di luar tuh panas tapi di langitnya tuh kayak mendung-mendung gitu loh. Nah ini aku udah selesai ya untuk bersihin pagar. Aku lanjut mau siram tanaman aja sekalian karena udah kepalang tanggung ya, udah pegang selang. Dan kebetulan ini juga aktivitas aku yang terakhir di siang hari ini ya. Aku sekalian akhiri vlog aku. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat dan bisa menyemangati kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.